Perseteruan panas antara anggota DPRD Kepri, Lis Darmansyah, dan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, soal razia tes usap antigen COVID-19 dadakan di Pasar Bintan Center. Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru mengamankan 2 orang tersangka pemalsu surat keterangan hasil swab PCR. Pemerintah Kabupaten Natuna segera mengambil alih asrama haji sebagai lokasi isolasi terpadu pasien COVID-19. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, media sosial diramaikan dengan video unggahan warga yang menampilkan seorang legislator mengamuk di tengah pasar. Legislator PDIP Kepulauan Riau, Lis Darmansyah, mengamuk lantaran kecewa dengan penanganan pemerintah kota yang menggelar razia selayaknya menangkap maling. Mereka sekali, Pak. Itu yang baik, ini sekali mereka. Tidak bisa. Betul, Pak. Ini bisa. Orang semua masyarakat pada kabur semuanya. Lis Darmansyah, anggota DPRD Kepulauan Riau, mengamuk di teras Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang, Sabtu pagi tadi. Pasalnya, langkah Pemkot Tanjung Pinang dalam menertibkan protokol kesehatan di ruang publik sekaligus pemberlakuan tes usap antigen dinilai tak elegan. Penerapan caranya harus lebih elegan lah. Ini kasihan, kenapa? Lebih elegan. Maksud saya jangan kayak kesannya macam mana, nggak apa-apa. Saya yakin nggak ada loh mereka menolak kok. Lis mengaku mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah kota. Namun penerapan yang dilakukan seakan menjadi momok bagi warga yang sedang beraktivitas di Pasar Bintan Center. Pedagang mengeluhkan banyaknya pembeli yang memilih untuk kabur. Otomatis kami sebagai pedagang lebih besar lah kayak gini, pedagang sayur banyak segini mau diapain lagi kan itu. Kalau pemerintah mau untuk ganti ya nggak masalah. Ini sementara belum juga kelar lagi, ini masih rundir-rundir. Sementara belanja udah takut di pasar kan. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma yang hadir beberapa saat kemudian menjelaskan bahwa langkah yang diambil ini merupakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di ruang publik. Ibarat hari ini, kebijakan saya memang tidaklah populer, tapi tujuannya mulia. Saya lakukan ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, kepada pedagang, kepada pengusaha. Mereka sekali, Pak. Itu yang baik, ini sekali mereka. Tidak bisa. Betul, Pak. Ini bisa. Orang semua masyarakat pada kabur semuanya. Kalau mau melakukan pendekatan gantian, Pak, panggil koordinator pasarnya. Tolong, orang-orang masyarakat antigen, sediakan kursi. Mana kursinya? Kalau nggak kayak gitu caranya. Ini bukan maling semua mereka ini. Udah kayak ditangkap, kayak nangkap pelacur aja. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Saudara, polisi mengamankan 2 orang pelaku pemalsuan surat keterangan swab PCR di Pekanbaru Riau. Pelaku melancarkan aksinya sejak 3 bulan terakhir sebelum akhirnya diringkus aparat kepolisian. Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru mengamankan 2 orang tersangka pemalsu surat keterangan hasil swab PCR yang akan digunakan untuk keperluan syarat perjalanan keluar daerah melalui Bandara SSK 2 Pekanbaru. 2 orang tersangka yang diamankan, masing-masing berinisial HH dan GU, terancam pidana penjara hingga 6 tahun. Keduanya berstatus sebagai atasan dan bawahan di sebuah perusahaan di Kota Pekanbaru. Keduanya membuat surat keterangan hasil swab PCR palsu yang dikeluarkan salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru. Dari hasil pengakuan HH, ini menjadi kali pertamanya ia menggunakan surat keterangan palsu tersebut. Namun GU mengungkapkan telah 3 kali membuatnya. Barang bukti berupa laptop, mesin pencetak, dan surat-surat keterangan hasil swab PCR palsu disita pihak kepolisian dari kedua tersangka. Atas nama HH hendak berangkat ke Jakarta melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian dilakukanlah pengecekan dan validasi oleh kantor kesehatan pelabuhan. Namun ternyata data dari surat berupa PCR yang dinyatakan di dalam keterangan tersebut negatif
ternyata tidak valid dan ternyata palsu. Pada awal Juni yang lalu, 1.252 surat keterangan hasil tes cepat antigen palsu juga berhasil dibongkar pihak kepolisian yang disita dari seorang tersangka yang telah memalsukan surat keterangan selama 3 bulan. Adapun peruntukan surat keterangan palsu tersebut sama, yakni sebagai syarat perjalanan via bandar udara. Dari Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, aksi mantan wali kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah saat tes usap antigen COVID-19 dadakan ala pemerintah kota Tanjung Pinang di Pasar Bintan Center rupanya mengusik wali kota Tanjung Pinang, Rahma. Razia protokol kesehatan sekaligus tes usap dadakan COVID-19 ala pemerintah kota Tanjung Pinang di Pasar Bintan Center pada Sabtu 3 Juli pagi menyulut kembali perseteruan antara mantan wali kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, dengan wali kota Tanjung Pinang, Rahma. Meski tak menyebut nama Lis Darmansyah, namun Rahma dengan jelas menyatakan, menurutnya ada seseorang menghalangi kerja pemerintah kota Tanjung Pinang dalam menangani COVID-19. Seseorang yang menghalangi. Saya prihatin kalau itu terjadi. Karena apa? Kalau dia menghalangi, berarti dia ikut andil membunuh masyarakat Tanjung Pinang. Ya. Oke. Enggan dikritik soal tes usap antigen dadakan, Rahma malah membenturkan kritikan teknis tes usap yang lebih terarah ke persoalan politik. Rahma menyebut, bukan saatnya bagi tokoh politik untuk mencari panggung. Ini bukan masa cari panggung. Ini masanya menyelamatkan masyarakat Tanjung Pinang. Saya sedih kalau ada orang yang datang menghalang-halangi aparat kami untuk melakukan tes antigen. Karena ini contoh nyata. Saya sebagai pemimpin terdepan harus berjuang, melindungi, menyelamatkan, mengutus mata rantai COVID-19 di kota Tanjung Pinang. Sebelumnya, mantan wali kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah marah besar atas razia tes usap dadakan ala pemerintah kota Tanjung Pinang di Pasar Bintan Center. Lis menilai cara tes usap antigen dadakan yang dilakukan oleh Pemkot Tanjung Pinang tidak manusiawi. Warga dipaksa tes usap antigen COVID-19 setelah dinyatakan positif di tempat keramaian itu langsung dibawa ke lokasi karantina. Sama di dalamnya kan orang, saya saja lah Pak, saya pribadi, saya sendiri ikut kayak gini sekarang. Masuk saya, enggak apa-apa, ini bagus. Saya enggak menyalahkan programnya, saya sepakat Sur, programnya kita dukung. Ya, kita harus dukung Pak. Coban caranya, maksud saya, caranya petugas yang melakukan begini anggaplah jangan sampai menganggap kayak kita ngejar maling, gitu aja. Ini kan kesannya kan enggak, bukan kamu, saya di dalam tadi loh Sur. Ini terjadi, kesannya kayak mengejar maling, bak. Takut loh orang pada lari kabur-kabur kayak gitu. Seharusnya tidak, seharusnya begitu. Yang satu keluar juga dicek, yang mau masuk itulah sebenarnya. Kalau mau memang dari pagi, yang masuk vaksin dulu. Ya kita dukung programnya. Cuman caranya harus menerapkan dengan cara-cara pendekatan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam sepekan menggelar tes usap antigen dadakan di tempat-tempat publik di Tanjung Pinang. Banyak masyarakat dari berbagai profesi dan pelaku usaha mengeluhkan kebijakan wali kota Tanjung Pinang ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Natuna segera mengambil alih asrama haji sebagai lokasi isolasi terpadu pasien COVID-19 yang saat ini masih ditangani Puskesmas Ranai. Dinas Kesehatan di Natuna, Kepulauan Riau, segera mengambil alih lokasi karantina terpadu asrama haji di Ranai. Upaya ini dikarenakan meningkatnya pasien isolasi COVID-19 dan minimnya tenaga kesehatan di karantina terpadu asrama haji Ranai. Hingga saat ini, terdata sebanyak 85 orang menempati karantina terpadu pasien COVID-19 asrama haji Ranai. Khususnya untuk di Masjid Agung, kita Dinas Kesehatan sudah membentuk SK tim tingkat kabupaten khususnya Dinas Kesehatan dalam pengelolaan penanganan isolasi terpadu yang ada di Masjid Agung. Jadi saya dan teman-teman ini memang sesegera mungkin harus melihat kondisi ini dan segera mengambil langkah untuk kita koordinir isolasi terpadu ini supaya tidak menjadi keluhan masyarakat. Dinas Kesehatan Natuna memastikan akan membentuk tim khusus untuk menangani keterbatasan tenaga kesehatan di lokasi karantina terpadu COVID-19 asrama haji Ranai. Saat ini,
pihaknya sedang mengatur strategi yang terbaik agar bisa memberikan pelayanan maksimal untuk pasien COVID-19 di Natuna. Nanti ada beberapa tim medis yang bergerak di Masjid Agung sebagai yang memberi pelayanan di isolasi terpadu itu kan. Nah, gitu nanti ada tim yang memang visitenya itu kan ada visit setiap pagi ya, tapi nanti ada juga dokter yang on-call. Sebelumnya, Puskesmas Ranai mengeluhkan minimnya tenaga kesehatan di lokasi karantina terpadu COVID-19 Asrama Haji. Mereka berharap pemerintah daerah setempat dapat mengambil alih penanganan pasien COVID-19 yang terus meningkat. Dari Natuna, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Saudara, Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma beradu mulut dengan sejumlah pedagang Pasar Bintan Center di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pedagang mengeluhkan dagangnya tak laku terjual karena pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar razia tes usap antigen COVID-19 dadakan, sehingga pembeli takut untuk berbelanja lantaran khawatir ikut dites. Menyusahkan. Sekarang orang belanja nggak ada. Mau kayak mana? Siapa yang mau beli? Bukan lagi sepi, kuburan. Dampak razia protokol kesehatan dan tes usap antigen dadakan ala pemerintah Kota Tanjung Pinang di Pasar Bintan Center, Sabtu 3 Juli berbuntut panjang. Para pedagang terang-terangan menolak kebijakan Wali Kota Tanjung Pinang untuk menggelar tes usap antigen COVID-19 di pasar. Salah seorang pedagang sayur di Bintan Center, Dona, sempat beradu mulut dengan Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Gimana ngadu begitu? Ibu sekolah dulu, gimana kami ngadu? Nggak ada orang beli. Bu, saya bawa yang positif, Bang. Kami bukan sangkal, Bu. Kami nggak nyangkal. Sini pun saya nggak nyangkal, Bu. Yang nyangkal yang adanya corona. Tapi kasih kami hati, Bu. Kemana kami ngadu? Pedagang sangat menyayangkan gelar razia dadakan ala pemerintah Kota Tanjung Pinang dilaksanakan pada hari Sabtu. Menurut para pedagang, Sabtu dan Minggu merupakan hari produktivitas yang tinggi. Para pedagang berbelanja barang dagangan dengan jumlah yang lebih banyak dari hari biasanya. Dengan gelaran tes usap antigen COVID-19 dadakan ala pemerintah Kota Tanjung Pinang tersebut, warga takut untuk berbelanja lantaran khawatir ikut dites usap. Itu yang kami minta kemarin. Masa dia kampanye saya minta jadilah seorang ibu yang bisa mengayomi anak-anaknya. Sakit hati kami loh, sakit. Kemana kami minta bayar nota? Kalau sewa itu kami nggak masalah, normal. Sekarang orang belanja yang nggak ada. Hari biasa kita dukung. 100% saya yang dukung dia pertama. Tapi Sabtu Minggu janganlah diganggu. Itu kami cari makan loh. Hari biasa kami sokong, 100% kami sokong. Dari hasil tes usap antigen di Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang, 10 pedagang dan 2 pembeli diketahui positif COVID-19. Seluruh warga yang diketahui positif COVID-19 langsung dihantarkan ke lokasi karantina terpadu Lohas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Saudara, Rahmawati Soekarno Putri tutup usia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada Sabtu 3 Juli. Rahmawati dikabarkan meninggal dunia akibat COVID-19. Anak Presiden pertama RI, Rahmawati Soekarno Putri, tutup usia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta pada Sabtu 3 Juli. Rahmawati Soekarno Putri menjabat sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra. Kabar duka wafatnya Rahmawati Soekarno Putri turut diinformasikan politikus Gerindra Sufmi Dasko Ahmad melalui status di media sosial. Adik kandung Megawati Soekarno Putri ini lahir di Jakarta 27 September 1950. Almarhum merupakan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bung Karno. Dari Jakarta, UTV mengabarkan.
Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.